Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah jika tomat bukan tanaman asli Indonesia? Faktanya, tanaman ini baru masuk ke Indonesia sekitar tahun 1961 menurut catatan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Tomat awalnya berasal dari Amerika Selatan dan Amerika Tengah dengan catatan paling awal ditemukan di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Meksiko. Tomat telah dibudidayakan dan bahkan diperdagangkan di sana oleh suku Aztec dan Maya kuno sejak 7.000 tahun sebelum Masehi, dan pada masa itu tomat sudah sangat beragam dalam bentuk, ukuran, dan warna. Berjalannya waktu, tomat telah mengalami perubahan drastis dari beragam varietas yang dimiliki suku Aztec hingga menjadi buah bulat merah seragam yang diproduksi massal pada abad ke-20. Itulah mengapa kita umumnya hanya mengenal dua kategori tomat, yaitu tomat sayur dan tomat buah. Tetapi dengan berkembangnya pekebun rumahan dengan konsep organik saat ini, peminat tomat warisan atau tomat pusaka meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada video ini, saya telah merangkum beragam varietas tomat warisan yang mungkin belum pernah kita lihat dan rasa sebelumnya. Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Tomat beefsteak merupakan salah satu jenis tomat terbesar yang dikenal karena teksturnya yang padat dan berdaging. Bobotnya jauh lebih berat daripada tomat biasa, seringkali mencapai 450 gram atau bahkan lebih. Memiliki rongga biji yang kecil dan sedikit biji, sehingga bagian dalamnya terasa padat dan tebal. Tomat ini menawarkan rasa tomat klasik yang kaya dan kompleks. Dominasi rasanya adalah manis yang diseimbangkan dengan sedikit rasa asam. Beberapa varietas pusaka bahkan memiliki sentuhan rasa yang unik seperti aroma smoky atau asap atau rasa tanah. 5 varietas tomat beefsteak yang paling terkenal antara lain Brandywine adalah salah satu varietas warisan yang paling legendaris karena kualitas rasanya yang sering dianggap sebagai standar emas tomat dunia. Termasuk jenis tomat beefsteak dengan ukuran jumbo, beratnya bisa mencapai 300 hingga 500 gram per buah, bentuknya cenderung bulat, pipih, beralur atau berusuk, dan terkadang tidak beraturan. Varietas klasik biasanya berwarna merah muda kemerahan, namun tersedia juga varian merah, kuning, hingga hitam. Memiliki keseimbangan sempurna antara rasa manis yang kuat dan sedikit keasaman yang tajam. Aromanya sangat kuat atau aromatik dengan tekstur daging yang lembut dan seolah lumer di mulut. Cherokee Purple adalah salah satu varietas warisan yang sangat populer di kalangan pecinta kebun karena warna eksotis dan kedalaman rasanya yang unik. Buahnya berwarna merah tua keunguan yang kusam dengan bahu atau bagian dekat tangkai yang seringkali tetap berwarna hijau gelap meski sudah matang. Bagian dalamnya berwarna merah darah yang pekat. Beratnya rata-rata berkisar antara 300 hingga 450 gram dan rasanya sering digambarkan dengan perpaduan antara manis yang kuat dan memiliki nuansa rasa asap dan tanah yang unik. Dibandingkan banyak buah merah, varietas ini cenderung memiliki tingkat keasaman yang lebih lembut sehingga rasa manisnya lebih menonjol. Morgate Lifter termasuk tipe beefsteak jumbo dengan berat rata-rata 400 hingga 900 gram per buah. Dalam kondisi optimal, beratnya bahkan bisa mencapai lebih dari 1 sampai 2 kg. Buahnya berwarna merah muda kemerahan saat matang dengan bentuk bulat pipih yang memiliki lekukan dan memiliki daging yang sangat tebal dengan jumlah biji yang sedikit. Tumbuh secara terus merambat dan sangat produktif sepanjang tahun. Memiliki rasa kuno yang kaya dan manis dengan tingkat keasaman yang rendah, lalu daging buahnya lembut, juicy, dan memiliki sensasi rasa yang bersih di lidah tanpa rasa asam yang menusuk. Gold Medal adalah varietas beefsteak yang sering dianggap sebagai salah satu tomat paling cantik di dunia karena pola warnanya yang menyerupai marmer. Memiliki warna kuning keemasan yang indah dengan semburat atau garis-garis merah cerah di bagian kulitnya. Saat dipotong, daging buahnya juga menunjukkan pola marmer kuning dan merah yang kontras. Gold Medal dikenal karena rasanya yang sangat manis dan hampir tidak memiliki sensasi asam yang tajam. Banyak penikmat tomat menggambarkan rasanya memiliki sentuhan buah-buahan, seringkali disamakan dengan rasa nanas yang lembut dan menyegarkan. Black Cream memiliki warna kulit merah marun gelap hingga ungu kecoklatan dengan bagian bahu atau dekat tangkai berwarna hijau gelap. Warnanya akan semakin gelap mendekati hitam jika terpapar panas dan sinar matahari yang kuat.
Saat dipotong, daging buahnya berwarna merah gelap kehitaman yang sangat menarik. Rasanya sangat kaya, tajam, dan manis dengan tingkat keasaman yang rendah. Karakteristik yang paling khas dari black cream adalah adanya sensasi sedikit asin secara alami dan nuansa rasa asap atau smoky yang gurih. Varietas tomat cherry. Berbeda dengan tomat beef stick yang besar dan berdaging tebal, tomat cherry dikenal karena ukuran yang mungil dan ledakan rasa manis saat digigit. 5 varietas yang sering ditemukan dan menjadi favorit para pekebun maupun koki adalah golden sweet. Berbentuk lonjong atau oval, ukurannya kecil, seragam dan biasanya tumbuh dalam tandan yang panjang. Memiliki warna kuning emas yang cerah dan mengkilap saat matang sempurna. Kulitnya cenderung tipis namun renyah saat digigit dan buahnya tidak mudah pecah sehingga memiliki daya simpan yang lebih lama dibanding tomat cherry lainnya. Selain namanya, tomat ini memiliki kadar gula yang tinggi, menjadikannya salah satu tomat cherry paling manis. Rasanya sangat bersih dan menyegarkan dengan tingkat keasaman yang sangat rendah sehingga hampir terasa seperti memakan buah-buahan manis daripada sayuran. Black cherry. Berbeda dari tomat cherry merah biasa yang manisnya satu dimensi, black cherry memiliki rasa kaya, manis, dan seimbang dengan sedikit sentuhan rasa gurih. Buahnya memiliki warna ungu kecoklatan gelap, seringkali dengan semburat hijau zaitun di bagian bahunya saat matang. Kulitnya tipis dan mudah pecah jika terlalu matang atau terkena hujan berlebih. Daging buahnya lembut, juicy, dan berwarna merah tua keunguan. Yellow pear. Sesuai namanya, buah ini berbentuk seperti buah pir mini atau tetesan air dengan leher yang mengecil di bagian atas. Berwarna kuning cerah yang mengkilat saat matang sempurna dan rasanya cenderung manis yang lembut dengan tingkat keasaman yang sangat rendah. Tumbuh secara merambat dengan sangat rimbun dan produktif. Tanaman ini dikenal tahan banting dan terus menghasilkan buah dalam jumlah banyak hingga akhir musim. Sun Gold. Sering disebut sebagai rajanya tomat cherry dan hampir selalu memenangkan kontes uji rasa karena kemanisannya yang luar biasa. Berwarna orange terang yang sangat mencolok saat matang sempurna, berbentuk bulat kecil yang seragam, tumbuh dalam tandan panjang yang cantik. Meskipun sangat manis, ia tetap memiliki sedikit keasaman tajam di bagian akhir yang membuatnya terasa sangat segar dan tidak membosankan. Varietas tomat plum atau pasta. Penamaannya sesuai dengan karakteristik fisiknya yang cocok untuk diolah menjadi saus atau pasta dibandingkan jenis tomat lainnya. Varietas ini dikhususkan untuk menghasilkan tekstur saus yang kental. Berikut 3 jenis populernya. San Marzano adalah varietas warisan asal Italia yang dianggap sebagai tomat terbaik di dunia untuk membuat saus pasta otentik. Berbentuk lonjong dan ramping dengan ujung yang sedikit meruncing, merahnya sangat pekat dan seragam saat matang sempurna. Memiliki daging yang tebal dengan rongga udara yang minim. Bijinya sangat sedikit dibandingkan tomat jenis lainnya dan kandungan asamnya sangat rendah, memberikan profil rasa yang halus dan tidak menggigit di lidah. Keunggulan utamanya adalah rasanya menjadi berkali-kali lipat lebih intens, manis, dan kaya setelah dipanaskan atau dijadikan saus. Opalka. Berbentuk lonjong memanjang yang menyerupai cabai merah besar atau bantalan tanduk. Seringkali dengan ujung yang meruncing tajam, memiliki daging yang sangat padat dan hampir tidak memiliki rongga biji sama sekali. Kandungan airnya sangat rendah, menjadikannya tomat yang sangat berdaging. Profil rasanya sangat kompleks dan mendalam, yang akan semakin terkonsentrasi menjadi rasa gurih yang luar biasa saat diolah menjadi pasta atau dikeringkan. Spickle Roman. Tomat ini terkenal karena visualnya yang sangat estetik dan kualitas dagingnya yang luar biasa, memiliki kulit berwarna merah cerah dengan garis-garis kuning keemasan yang unik dan acak di sepanjang buahnya. Berbentuk lonjong memanjang dengan ujung sedikit meruncing, mirip dengan bentuk cabai besar. Memiliki perpaduan rasa manis yang menonjol dan rasa tomat klasik yang kuat dan terasa lezat serta segar meski dimakan tanpa dimasak. Varietas tomat kerdil. Secara teknis, sebagian besar tomat kerdil bukanlah tomat pusaka murni, melainkan hasil percelangan baru yang dikembangkan untuk meniru kualitas tomat pusaka. Tetapi, ada beberapa varietas kerdil yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan resmi menyandang gelar pusaka, yaitu Tinitim.
Ukuran tanamannya sangat mungil, tingginya hanya sekitar 20-40 cm. Ini menjadikannya tomat ideal untuk pot kecil atau sistem hidroponik rumahan. Berjenis tomat ceri kecil dengan diameter sekitar 2-3 cm, buahnya tumbuh dalam kelompok atau tandan yang lebat dan berwarna merah cerah yang mengkilap saat matang sempurna. Memiliki rasa tomat klasik yang segar dengan perpaduan manis dan sedikit asam yang pas. Daging buahnya cukup berair dengan kulit yang cenderung tipis sehingga enak saat digigit langsung. New Big Dwarf ditemukan sekitar tahun 1915. Ini adalah salah satu tomat dwarf pusaka paling autentik. Walaupun tanamannya kerdil, tomat yang dihasilkan berukuran raksasa dengan tinggi tanaman sekitar 60-90 cm, tetapi berat buah yang dihasilkan mencapai 200 hingga 500 gram. Buahnya berwarna merah muda kemerahan yang cantik saat matang dan memiliki rasa tomat kuno yang sangat kaya dan manis. Dagingnya sangat tebal, padat, namun tetap berair dengan jumlah biji yang relatif sedikit. Jika ingin hidup sehat dari sayuran di kebun, mulailah dengan menanam 10 sayur superfood ini. Klik video pada kiri layar dan dapatkan informasi selengkapnya. Jika penasaran dengan air sakti yang mampu menutrisi tanah dan tanaman sekaligus, klik video pada kanan layar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.